Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mengisi hati kita dengan hal-hal kebaikan. Seperti yang Pak Guru sampaikan terdahulu, orang yang merugi di hari kiamat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Kita antara sesama teman di akhirat itu nanti akan saling bertengkar, kecuali persahabatan yang didasari dengan Islam. Kemudian satu ucapan subhanallah teman itu kita sangat iri di akhirat. Kalau di dunia ya tidak apa-apa, tidak terasa gitu. Tapi kalau sudah di akhirat nanti satu ucapannya itu kita sangat iri. Bahkan ada sebuah cerita di mana cerita ini mungkin pernah kita dengarkan. Seorang yang meninggal ketika sakaratul maut, dia mengucapkan kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih banyak, kenapa waktu meninggal. Seperti itu kisahnya. Kemudian ditahulah kemudian sama istrinya apa maksudnya ketika dia berjalan menuju masjid, dia bertemu dengan seseorang. Di seseorang itu dia kedinginan, namun dia mengeluarkan pakaiannya yang di luar saja yang diberikan kepada orang itu. Dia tidak memberikan yang di dalamnya, sehingga di dalam sakaratul mautnya dia mengatakan kenapa tidak lebih baru, kenapa yang tidak lebih bagus dikasih ke orang itu. Nah itu kemudian ketika dia pergi ke masjid, kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari masjid gitu, dan yang lain-lainnya. Kumpulnya kita di sini dalam rangka kita saling menasehati. Mungkin ada hal-hal yang kurang dalam hidup kita, itu di sini kita saling menasehati. Kita juga sebagai manusia biasa, tentu kita tidak pernah lepas dari kesalahan, hilaf, dan hal-hal lain. Di zaman sekarang ini, kalau kita tidak pandai-pandai bergaul, maka kita akan tergerus oleh zaman. Dalam hal ini mungkin kita ikuti budaya-budaya yang tidak baik tentunya, sehingga hal seperti ini mungkin kita perbanyak. Walaupun di dalam kegiatan kita ini banyak hal-hal yang kurang, mungkin kita juga banyak hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Nah, kumpulnya kita di sini dalam rangka kita sama-sama berniat memperbaiki diri, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang insyaallah menjadi generasi penerus bangsa yang cemerlang di masa depan. Nah, kita di sini mungkin merisaukan diri kita gelisah melihat diri kita yang banyak hal kekurangan di dalam diri kita ini, kita perbaiki. Kemudian ada yang bertanya kepada Pak Guru kemarin, pertanyaannya apa manfaatnya ikut kegiatan-kegiatan gitu, lebih baik duduk di rumah tidur, kemudian kalau sekolah ngajar terima gaji dan sebagainya. Apa manfaatnya kegiatan-kegiatan seperti itu? Nah, kalau kita tidak landasi dengan kita niat kita ibadah kepada Allah, mungkin sulit kita bisa berbuat yang terbaik untuk hidup kita. Kan hidup kita hanya sekali,
dan kita berikan yang terbaik lah dalam hal-hal, khususnya dalam hal agama ini. Kita dalam beragama ini tentu harus lebih eksis. Orang berlomba-lomba mengejar dunia, mungkin kita seimbangkan. Kalau kita seimbangkan, akhiratnya berdiri, dunianya juga berdiri. Ibaratnya kita membangun sebuah bangunan, ada 2 tiang yang harus kita bangun, dan tiang itu menjadi penyangga yang terkuat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini seperti yang dari awal. Mungkin kita memperbarui niat, karena niat ini yang menentukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat kita datang ke sini untuk apa gitu? Untuk apa kita niat ke sini? Dan memang kalau di agama, kalau kita berkegiatan dengan keagamaan itu sulit kita mengajak orang. Paling sulit itu adalah kerja dakwah namanya. Kerja dakwah itu artinya kita mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan, karena yang paling besar rayuannya adalah dunia. Paling besar rayuannya ketika kita hidup ini adalah dunia. Ada harta, tahta, dan wanita. Mungkin Armawan godaannya di wanita gitu. Dan kalau yang lain mungkin kalau sudah seperti Pak Guru, mungkin godaannya di di harta, mungkin tahta, mungkin karena sudah punya kelemahan-kelemahan sendiri, dan setan lebih tahu kelemahan kita kan di mana. Pasti kita akan diajak lagi dalam hal keburukan itu oleh setan. Nah, sekarang kita kumpulnya di sini, kita berniat dan kita berdoa semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di masa depan. Kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, hembusan napas kita. Demikian sambutan awal ini. Setelah